Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saptina Delana Cinta Rasni. Bisa kalian panggil dengan nama Cinta. Nah, saya dari kelas 12 BDP. Di sini saya sebagai moderator dengan materi PKL dan rekrutmen yang akan disampaikan oleh Bu Widya Stuti. Kepada Bu Widya Stuti, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar siswaku semuanya? Selamat ya, kalian sudah bisa diterima di SMK Negeri 21 karena tidak semua orang bisa masuk ke SMK Negeri 21 dan melanjutkan belajar di sini. Oke, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan selamat dimanapun kalian berada. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, perkenalkan Ibu adalah Ibu Widya Stuti Sri Lestari, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 21, dan tugas tambahan Ibu adalah Wakahumas. Pada sesi ini, Ibu berkesempatan menjelaskan tentang PKL dan rekrutmen. Mungkin sebagian besar dari kalian masih asing dengan kata PKL dan rekrutmen. Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan ini. Sebelumnya kita flashback dulu ya, keberhasilan apa saja yang sudah kalian peroleh selama ini. Mungkin kalian berpikir, keberhasilan apa itu? Kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita akan melihat dulu, kita flashback. Mungkin kalian perlu melihat gambar ini. Ini adalah gambar dua anak kecil, anak TK. Kalian pernah sekolah TK kan? Nah, itu adalah keberhasilan kalian yang pertama. Di sini kalian belajar bersosialisasi dan ditanamkan karakter-karakter yang baik oleh guru-guru TK di sana. Kemudian keberhasilan kalian yang kedua adalah masuk ke sekolah dasar. Di sana kalian belajar selama 6 tahun. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah loh. Karena di sana kalian belajar selama 6 tahun. Belajar pengetahuan-pengetahuan dasar dari membaca, berhitung, menulis, dan sebagainya. Tapi pelajaran karakter dari TK tetap dibawa sampai sekolah dasar. Kemudian selama 6 tahun di sana kalian langsung berlanjut ke level berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Di sini pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah kalian peroleh akan semakin dikembangkan di sekolah menengah pertama ini. Bahkan karakter dari TK, SD, SMP masih terus dikembangkan. Dan kalian di sini sudah mulai bisa mengaplikasikan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan sekarang kalian masuk ke level berikutnya, level yang semakin sulit. Karena kalian juga bisa mengingatkan level di TK, SD, SMP itu punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Dan sekarang posisi kalian ada di sini, sekolah menengah atas. Kebetulan SMK 21 adalah vocational school atau SMK. Jadi di sini nanti kalian akan belajar banyak hal mengenai mungkin ya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau kalian jurusan akuntansi, maka kalian akan belajar accounting. Jika kalian jurusan perkantoran, maka kalian akan belajar administrasi di perkantoran. Kemudian jika kalian masuk ke jurusan BDP, maka kalian akan maksimal belajar tentang penjualan. Dan jika kalian masuk ke jurusan RPL, maka kalian akan belajar menjadi programmer pemula. Kemudian setelah kalian masuk di posisi sekarang, kalian akan lanjut ke posisi yang berikutnya, yaitu masa depan kalian, mencari kerja. Jika kalian bisa maksimal di posisi SMK ini, maka insya Allah masa depan kalian akan lebih terjamin. Karena alur penjelasan pada presentasi Ibu akan terbagi menjadi 4.
praktek kerja lapangan dan mengapa ada praktek kerja lapangan. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang rekrutmen dan mengapa ada rekrutmen. Kelihatannya materi ini berat ya, tapi camkanlah dalam hati kalian. Aku calon orang sukses dan aku akan membuat orang-orang yang kusayangi bahagia. Semoga itu bisa menjadikan motivasi kalian selanjutnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang praktek kerja lapangan yang seringkali disebut sebagai PKL. Bagi siswa sekolah menengah kejuruan, PKL itu merupakan satu syarat kelulusan. Karena hasil dari PKL ini menjadi tolak ukur keberhasilan siswa juga keberhasilan sekolah. Nah, di tempat PKL ini kalian nanti akan diajarkan berbagai macam skill. Tentu saja ini berhubungan dengan jurusan kalian masing-masing. Di tempat PKL, kalian akan belajar ilmu yang relevan dengan praktek yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi di sekolah nanti sesuai jurusannya masing-masing, kalian akan mendapatkan teori-teori. Kemudian teori-teori pembelajaran yang sudah kalian dapat dari guru masing-masing di sekolah akan kalian praktekkan di tempat PKL. Oleh sebab itulah kenapa PKL yang kalian kerjakan itu harus link, harus nyambung dengan jurusan masing-masing. Kemudian di tempat PKL, siswa akan mendapatkan pengalaman langsung tentang lingkungan kerja, keterampilan, sikap, dan etos kerja. Sehingga setelah lulus dari SMK, kalian bisa langsung melanjutkan bekerja. Karena kalian sudah tahu bagaimana sih orang bekerja itu. Kemudian penilaian. Penilaian yang dilakukan di tempat PKL itu ada dua. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill di sini adalah attitude, sikap, penampilan, disiplin, dan sopan santun. Kemudian juga tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan ketelitian. Jadi itu semua ya, soft skill itu yang akan kalian terapkan di tempat kerja. Jadi dari awal kalian datang, kalian sudah akan dilihat bagaimana sih penampilan kalian, bagaimana sih sikap kalian, bagaimana sih kalian bersopan santun. Jadi itu nanti akan dinilai oleh wakil dari perusahaan yang bertugas untuk menangani PKL. Penilaian selanjutnya adalah hard skill. Kalau tadi soft skill berhubungan dengan sikap dan lain-lain, sekarang lanjut ke hard skill. Hard skill di sini adalah berhubungan dengan keterampilan. Tentu saja ini berhubungan dengan jurusan kalian. Kalau akuntansi, biasanya hard skill yang dilihat adalah berhitung, klasifikasi, pembukuan, kemudian mengumpulkan bukti-bukti transaksi, dan sebagainya. Kemudian kalau hard skill untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP adalah bagaimana kalian mengarsipkan surat, kemudian bagaimana kalian mengoperasikan komputer, bagaimana kalian menjadi resepsionis, bagaimana kalian memanage surat-surat, dan sebagainya. Kemudian untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, kalian akan dinilai bagaimana komunikasi kalian terhadap pelanggan. Kemudian bagaimana cara kalian mendisplay barang-barang dagangan, terus kemudian bagaimana kalian memanage transaksi, mengoperasikan peralatan, dan sebagainya. Karena di sini perlu skill tersendiri. Mungkin alat pembelajaran di sekolah terbatas, tapi di tempat kerja pasti perlengkapannya akan lebih memadai. Misalnya seperti mesin kasir, mesin timbangan, mesin harga, EDC, dan sebagainya. Kemudian jurusan RPL atau dikenal dengan rekayasa perangkat lunak. Di sini tentu saja berhubungan dengan komputer. Kalian harus tahu seluk-beluk tentang program dan sebagainya. Semoga kalian siap menghadapi PKL di kelas 11 nanti. PKL ini wajib dilaksanakan di kelas 11. Nggak boleh ditawar,
Misalnya, saya nggak mau ikut gitu, nggak boleh, karena kalian tentu saja tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian PKL ini tidak dikenakan biaya, tapi untuk kepentingan pribadi tentu saja itu kalian harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi khusus untuk di sekolah program ini tidak berbayar. Kemudian PKL dilaksanakan selama 3 bulan. Biasanya ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Maret. Oke, selanjutnya tempat PKL di SMK Negeri 21. Kalian tentu ingin mengetahui tempat PKL-nya di mana aja sih, gitu ya. Untuk program akuntansi dan keuangan lembaga, kakak kelas kalian ada yang sudah masuk di Kementerian Keuangan, KPP Pajak, Jasa Keuangan dan Perdagangan Umum, Dana Pensiun Garuda, Kementerian Kominfo, Astra Daihatsu, Auto 2000, dan sebagainya. Untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, siswa SMK 21 ada yang sudah PKL di Kementerian Perhubungan, juga ada yang di Kementerian Keuangan. Tentu saja bidangnya berbeda, sesuai yang dikerjakan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ada juga yang di Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Dinas Pangan, dan sebagainya. Kemudian tempat PKL yang berhubungan dengan program bisnis daring pemasaran. Tentu saja ini berhubungan dengan bisnis retail. Jadi kami bekerja sama dengan Lotte Mart, Giant, Transmart, Gramedia, Carrefour, Cempaka Mas, dan lain-lain. Kemudian program rekayasa perangkat lunak. Ini adalah program terbaru di SMK Negeri 21. Kita melakukan kerjasama dengan Balai Pustaka, MDS Distributor, Poltekkes LP3I, Fakultas Kedokteran Indonesia, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Jackwebs, dan lain-lain yang semuanya tidak bisa disebutkan di sini. Jadi dari informasi ini mungkin kalian ingin mempersiapkan diri dari sekarang, oh saya mau PKL di sini, boleh gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang. Rekrutmen itu adalah semacam screening atau pemilihan orang yang sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan akan mengirim orang yang memiliki kompetensi tertentu yang bisa memilih calon tenaga kerja sesuai dengan perusahaannya. Kenapa ada rekrutmen? Karena ini adalah kerjasama sekolah dengan dunia industri. Kemudian sekolah dan dunia industri ini juga berhubungan dengan membantu program pemerintah dalam penyaluran tenaga kerja. Kemudian dengan adanya rekrutmen ini, otomatis ada tolok ukur, ada penyemangat juga untuk sekolah. Bagaimana supaya siswanya bisa langsung bekerja selepas lulus SMK, maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia industri. Jadi kalau siswa SMK 21 memiliki kompetensi yang bagus, otomatis siswanya akan langsung bekerja dan mendapatkan tempat bekerja yang baik. Kemudian dari segi dunia industri, mereka akan mendapatkan calon pekerja yang bisa diandalkan. Dan tentu saja dengan langsung datang ke sekolah, mereka bisa mencari tenaga kerja yang nantinya bisa dididik, dibentuk, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik sesuai dengan kriteria perusahaan. Tentu saja Ibu akan menyebutkan perusahaan apa saja sih yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 21. Di antaranya adalah Indomaret, Ace Recruitment. Nah, ini membawahi beberapa perusahaan. Ace Recruitment ini berhubungan dengan seleksi calon pekerja yang mungkin nanti mereka akan datang ke sekolah, kemudian satu-satu kalian akan ditanya, kalian kepingin kerja di mana sih? Nah, nanti kalau sudah ketahuan minatnya,
Kemudian kalian akan disalurkan ke kantor-kantor yang memang sesuai dengan kriteria kalian. Kemudian ada PT Yapindo Jaya Abadi, Optik Melawai, Smart Friend, Gramedia, Bakmi GM, Wardah. Tentu saja kalian familiar ya dengan Wardah. Ini berhubungan dengan wanita tentu saja, make up. Kemudian Family Mart. Dan kedepannya kita akan mencoba melakukan gebrakan yang lebih besar lagi dengan melakukan job fair agar banyak siswa-siswi atau bahkan mungkin seluruh siswa-siswi SMK Negeri 21 bisa disalurkan menjadi tenaga kerja yang profesional. Amin. Oke, sebagai closing point dari presentasi ini, kalian bisa melihat gambar di sini. Memang belajar itu bukan hal yang mudah. Banyak sekali cobaan yang harus kalian lalui. Terutama rasa malas. Rasa malas ini tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Yang bisa mengendalikan siapa? Kalian sendiri. Ya, jadi belajar memang terkadang terasa melelahkan, bahkan membosankan dan sulit. Akan tetapi hidup kalian akan terasa lebih melelahkan, lebih membosankan, dan lebih sulit jika kalian tidak merintis kehidupan dengan belajar yang giat dari sekarang. Oke, sukses tidak akan menampakkan diri pada orang-orang yang malas. Kiranya sekian penjelasan Ibu tentang PKL dan rekrutmen. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di SMK Negeri 21. Jangan lupa nanti dijawab kuesioner yang akan diberikan setelahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.